Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh dulur tani dimanapun berada. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita semua masih diberikan kesehatan, dulur-dulur. Masih ingat ya, lahan jeruk siam varietas siam madu ini adalah lahan kering, dulur. Lama untuk saya tidak membuat video di sini, dulur, di lahan ini, karena ada beberapa hal yang tidak dapat saya tinggalkan, dulur. Dan untuk beberapa alasan kemarin sempat sangat-sangat telat untuk perlakuan baik penyemprotan dan juga pemupukan, dulur. Tapi alhamdulillah karena doa dari dulur-dulur semua untuk tanamannya masih dalam keadaan baik, dulur. Walaupun kemarin sempat benar-benar terkena, kalau bahasa sininya, cabuk hitam ya, ataupun embun jenggala kalau dari teman-teman, dan juga embun tepung. Tapi kemarin setelah dibantu beberapa kawan untuk penyemprotan kembali rutin, dulur, dan alhamdulillah untuk pertunasannya juga mulai bersih, dulur, dari serangan hama, khususnya hama embun tepung dan juga embun hitam. Nah, untuk hari ini, dulur, saya akan melakukan pemupukan karena sudah sangat-sangat terlambat untuk melakukan pemupukan, dulur. Nah, sebelum melakukan pemupukan ini saya cek pH dulu, dulur, menggunakan pH meter. Ini saya pinjam nih, dulur, dari sahabat saya, Cak Didik Petani Pemula, dulur ya. Nah, ini adalah salah satu contoh saya pengambilan sampling tanah untuk pengukuran pH tanah, dan alhamdulillah, dulur, untuk keadaan tanahnya normal. Jadi untuk pH-nya di kisaran 6 sampai 7, dulur ya. Ini saya tunggu sekitar 1 menit, dulur, setelah ditekan ya. Nah, rata-rata untuk lahan saya tanahnya sudah normal, tidak ada kendala apapun, dulur. Nah, bekasnya sangat-sangat banyak, dulur. Untuk daun tuanya kemarin sempat terkena cabuk hitam ya, dan alhamdulillah untuk pertunasannya sudah mulai bagus lagi, dulur. Semoga dengan perawatan yang rutin bisa kembali normal lagi seperti dulu, dulur, dan juga bisa lebih sehat lagi, dulur. Dan rencananya untuk kali ini saya akan melakukan pemupukan, dulur. Nah, pemupukannya seperti apa? Hari ini saya menggunakan subsidi, dulur, pupuk subsidi dengan 2 pupuk, dulur ya, yaitu NPK Ponska dan juga tidak lupa, dulur, SP36. Karena rencananya untuk lahan saya ini sudah mulai saya belajarkan berbuah, dulur. Untuk usia sendiri sekarang berada di usia 2,5 tahun, dulur. Nah, sudah ada beberapa buah yang sudah mulai besar, dan alhamdulillah juga cukup baik, dulur, buahnya. Nah, cukup bersih. Nah, ini rencananya saya berikan pupuk susulan agar pertunasannya lebih banyak lagi, dulur. Dan semoga saja dengan pemupukan kali ini untuk pertunasannya bisa membawa lebih banyak bunga, dulur. Hari ini masih bersama Pang Persandal, dulur. Jadi untuk hari ini dia membantu saya lagi, dulur. Nah, yang pertama pupuk Ponska saya berikan sekitar 2 karung, dulur. Dan untuk Petro SP36 saya berikan juga 2 karung. Jadi untuk total pemupukan sekitar 200 kilo, dulur. Untuk kurang lebih di 290 pohonan, dulur ya. Ya, seperti inilah untuk keadaannya, dulur. Nah, ini tumpang sari dengan lahan cabai, dulur, dan juga rumputnya masih sangat-sangat banyak. Tapi karena saya ingin melakukan pemupukan, tidak sempat untuk membersihkan secara menyeluruh, jadi saya bersihkan saja di bawah kanopi jeruknya agar mudah untuk melakukan pemupukan. Nah, langsung saja, dulur, saya tabur ya, kira-kira untuk satu tanaman 7 sampai 8 genggam, dulur. Kita maksimalkan saja untuk pemupukannya, karena terakhir pemupukan ini di berapa bulan ya, kemungkinan di 3 atau 4 bulan yang lalu, dulur. Tapi untuk pemupukan dari tanaman cabenya masih rutin, dan hampir kemarin 2 bulanan, dulur, tidak sempat
melakukan perawatan, cuma melakukan penyepraian saja dulur, dan itu pun tidak teratur. Tapi mulai bulan kemarin sudah mulai teratur per 10 hari dulur, dan alhamdulillah untuk pertunasannya juga sangat bagus, sudah mulai bersih lagi dulur. Dan keadaan tanamannya karena sudah banyak daun yang menua, untuk itu secepatnya segera saya berikan pupuk susulan agar nanti untuk pertunasannya bisa lebih baik lagi dan semoga saja bisa membawa bunga dulur. Untuk beberapa tunas juga alhamdulillah masih membawa bunga dulur, dan untuk ada beberapa di tanamannya juga sudah mulai berbuah dulur. Jadi karena ukurannya juga sudah mulai lumayan besar, tidak saya petik, saya biarkan saja dulur. Karena untuk karakteristik tanaman jeruk di lahan kering biasanya untuk pertumbuhan sedikit lebih lama daripada yang di lahan basah dulur ya. Tapi keuntungannya untuk batang dan juga ranting jauh lebih kuat dulur. Nah itulah pengalaman saya ya. Jadi untuk rantingnya dan juga batangnya jauh lebih kokoh. Jadi untuk itu ini sudah mulai saya berikan pupuk dengan kandungan fosfat yang agak banyak dulur untuk pemenuhan pembungaan. Dan di tanggal 16 kemarin juga saya lakukan penyepraian dengan menggunakan MKP dulur, monokalium fosfat. Semoga saja setelah beberapa kali aplikasi bisa muncul bunga lebih banyak, pertunasannya menjadi lebih banyak. Nah ini adalah bekasnya dari pemupukan, dan alhamdulillah nah ada beberapa tunas yang membawa bunga, tapi sebagian besar masih bertunas saja dulur. Nah seperti ini dulur, karena ini lahan kering, untuk perlakuannya jauh lebih mudah ya. Sebenarnya bisa lebih baik lagi kalau kita buat seperti biasanya dulur, untuk tempat menaruh pupuk, tapi karena ini saya dikendala di pekerjaan yang lain, jadi langsung saja saya tebar dulur. Cukup saya bersihkan di bawah kanopinya. Nah ini ada beberapa tunas yang mulai berbunga. Nah inilah untuk keadaan saat ini dulur. Untuk kendala paling banyaknya di lahan adalah rumput dulur. Rumputnya sangat-sangat banyak. Jadi ini nanti setelah beberapa kali semoga saja akan segera saya bersihkan nih dulur. Nah ini adalah keadaan saat ini dulur. Ada beberapa tunas yang sudah brol bunganya. Nah untuk usia sendiri masih di usia 2,5 tahunan dulur lah. Nah ini adalah pemupukannya. Semoga saja setelah pemupukan ada turun hujan dulur, agar nanti penyerapan pupuknya bisa lebih maksimal lagi. Nah untuk penyempraian juga masih menggunakan fungisida mankoseb dan juga sulfur. Nah untuk khusus di daerah lahan kering saya ini untuk dosis sulfur biasanya agak lebih perbanyak dulur, karena di sini sangat rawan dengan penyakit embun tepung ya, karena untuk hawanya jauh lebih dingin dan juga tempatnya jauh lebih tinggi dulur daripada lahan saya yang jeruk siem yang umur 3 tahunan itu. Nah jadi seperti itu dulur. Untuk memproteksinya, untuk fungisida saya memakai mankoseb dan juga bahan aktif sulfur. Dan untuk nutrisi kemarin sudah mulai saya masukkan MKP, monokalium fosfat. Untuk insektisidanya Avamectin tetap dulur, karena saya ingin pertunasannya bagus. Dan saya berikan kemarin Muspilan merek dagang asing Petamiprid dan juga Mip Cinta dulur sebagai pelengkap ya. Nah ini adalah bekas pemupukannya. Saya tabur menyeluruh. Saya berikan jarak sekitar 1 jengkal dari saya berikan jarak beberapa jengkal dulur, maksudnya dari batang bawah. Nah dan mulai kelihatan dulur untuk pertunasannya alhamdulillah sudah terbebas dari hama. Nah ini untuk keadaan saat ini dulur, benar-benar bersyukurlah, karena kemarin untuk perawatannya sedikit
telat telur ya, tapi alhamdulillah untuk pertunasannya setelah beberapa kali penyepraian yang rutin sudah mulai bersih, tidak ada lagi kendala di embun tepungnya, dan alhamdulillah untuk beberapa pertunasannya sudah membawa bunga telur. Dan semoga setelah pemupukan, pertunasan di cabang-cabang dan juga di ranting-ranting yang sudah tua bisa menghasilkan bunga telur, sehingga nanti bunganya bisa berjenjang, bisa lebih baik lagi telur. Untuk buahnya juga bisa berjenjang dan bisa bujang seta telur. Ini saya coba nih telur, semoga saja walaupun di lahan kering kita bisa melakukan teknik bujang seta ya. Untuk perlakuannya mungkin kita saling berjalan telur, saling berbagi pengalaman, karena biasanya untuk lahan kering untuk pemanenan biasanya langsung sekali panen, tapi alhamdulillah untuk tanaman saya buahnya sudah ada dan ini mulai pertunasannya juga muncul bunga telur. Mungkin karena juga cuaca masih ada hujan sehingga untuk pertunasan tidak langsung sekali muncul tapi menunggu beberapa waktu. Nah, inilah telur untuk keadaan saat ini. Jeruk siam varietas siamadu lahan kering. Tetap amanah telur-telur dan selalu ingat bahwa petani adalah profesi yang sangat mulia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.